Hai Sobat Baca, dengan Gary di sini. Selamat datang di konten terbaru kuatbaca.com, Tambang Data. Di sini kita akan sampaikan beberapa peristiwa politik yang menarik. Tak hanya itu, kita juga akan sampaikan pembacaan kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Politik ya? Serius amat. Mungkin beberapa di antara Sobat Baca ada yang berpikir seperti itu. Well, dengan segelas kopi dan tempat yang cozy, politik bisa dibicarakan dengan lebih santai. Ada banyak varian isu politik yang muncul selama Agustus lalu, tapi beberapa yang menjadi perhatian kami antara lain terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau kita singkat dengan KIR, munculnya nama Sandiaga Uno sebagai bakal capres dari PAN, dan yang terakhir Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin mesra meski belum terikat. KIR ini luar biasa lancar ya Sobat Baca. Sejak awal diwacanakan hingga deklarasi tanggal 13 Agustus lalu, tak banyak dinamika yang muncul, termasuk dalam hal pengusungan capres dan cawapres koalisi. Hal itu sepertinya tak lepas dari kesepakatan kedua parpol, bahwa pengusungan capres ataupun cawapres merupakan wewenang masing-masing ketua umum. Hal ini berbeda jika kita melihat situasi di koalisi parpol pertama tahun ini, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu, atau kita singkat dengan KIB. Dinamika banyak terjadi, tapi tahu nggak Sobat Baca, hingga kini, mereka belum juga memutuskan akan mengusung tokoh siapa untuk menjadi capres, cawapres pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti. KIB memang menyatakan sikap tidak terburu-buru dalam menentukan capres dan cawapresnya, seperti yang pernah disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari P3, Arsul Sani. Kalau kita lihat, di balik sikap tidak terburu-buru tersebut, ada indikasi perbedaan persepsi di antara ketiga parpol di dalam KIB. Suharso Manoarfa, yang baru saja diberhentikan sebagai ketum P3, pernah mengatakan seperti ini. KIB tidak punya resistensi untuk mengusung figur calon presiden dari luar koalisi. Bahkan internal PAN dengan terang-terangan mengusulkan duo besti pengusaha, yaitu Erick Thohir dan Sandiaga Uno, sebagai tokoh potensial yang akan diusung menjadi Capres 2024. PAN mengusulkan nama Erick Thohir dalam acara Rakerda DPW dan Dewan Perwakilan Daerah. Nih, simak cuplikan kedekatan mereka. Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas bahkan menggoda Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno soal pencapresan 2024. Bagaimana menurut Sobat Baca? Kalau punya pendapat, silahkan tulis di komentar berikut ini. Tahu nggak, 3 hari berselang, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto seakan mengamini kode politik Zulhas. Di sisi lain, dari internal Gerindra, Ketum Gerindra Prabowo Subianto hanya berkata, silakan, bagus, tanpa menanggapi lebih lanjut. Munculnya Erick Thohir dan Sandiaga Uno yang berasal dari luar internal KIB mendapat tanggapan dari Partai Golkar. Melalui Waketum Partai Golkar, Firman Subagyo, ia mengingatkan Zulkifli Hasan soal komitmen yang ada di KIB. Firman menjelaskan, penentuan calon presiden dan calon wakil presiden akan dibicarakan di antara koalisi KIB. Tentunya setelah proses penyerapan aspirasi internal selesai. Pak, mau gorengan, Pak? Mau. Terima kasih. Oke, kita balik lagi ke bahasan yang tadi ya, Sobat Baca. Telan dulu itu tempenya, telan. Habisin dulu, baru ngomong lagi. Siap, Bang. Oke, kita balik lagi ke bahasan yang tadi ya, Sobat Baca. Makin terlihat perbedaan antara KIB dan KIR. KIR tegas nyatakan masalah capres, cawapres adalah hak prerogatif ketum parpol, yaitu Prabowo Subianto dan Caimin. Tak hanya secara lisan, ketegasan itu juga tercantum di dalam dokumen deklarasi. Ini dia cuplikan deklarasinya. Format kerjasama yang beda tentu akan hasilkan output atau luaran yang berbeda. Mungkin hal itu yang jadi pertimbangan Partai Nasdem untuk memilih capresnya terlebih dahulu ketimbang mencari koalisi. Gejolak antar partai terhindari,
nama capres pun juga sudah digenggam. Kini Partai Nasdem sedang menjalani dialog yang cukup erat dengan Partai Demokrat dan PKS. Setidaknya itu yang disampaikan Partai Demokrat dan PKS. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi PKS dan Demokrat, yaitu soal para pemilih kedua partai tersebut yang cenderung tidak ingin partainya berkoalisi dengan Nasdem. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Indometer. Preferensi pemilih Demokrat dan PKS tersebut lebih kurangnya disebabkan perbedaan posisi partai mereka dengan Nasdem. Demokrat dan PKS masih berperan sebagai oposisi, sedangkan Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini. Tapi dengar-dengar Nasdem mau pamit dari koalisi pemerintahan ya? Apa iya? Sinyal tersebut muncul ketika Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Pertemuan tersebut dinilai pengamat sebagai sinyal pamit Nasdem dari Istana Negara. Kuatbaca.com menilai jika wacana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS ini terwujud, tentu hal tersebut memastikan Nasdem memilih posisi ngefront dengan partai penguasa saat ini, yaitu PDIP. Sebab, kami tidak melihat kemungkinan PDIP akan bekerja sama dengan Demokrat, apalagi PKS. Analisis selengkapnya bisa sobat baca lebih lengkap di judul telik di bawah ini. Namun, jika kunjungan PDIP yang dipimpin langsung Puan Maharani di akhir Agustus kemarin menghasilkan sesuatu, hal tersebut memberikan pilihan jalan koalisi yang cukup luas bagi Nasdem untuk menghadapi pemilu 2024, suatu posisi tawar yang menguntungkan. Inilah gambaran demokrasi di bulan Agustus. Jelas parpol tidak dapat berjalan sendiri. Hal tersebut terlihat jelas dari momen pendaftaran partai, di mana parpol datang bersama-sama untuk mendaftar ke KPU. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Nantikan ulasan kami berikutnya. Kokoh diterjang tsunami informasi karena kuat baca, tegas memaknai. Semoga bermanfaat.